Hari ini kita sungguh bersuka cita bahwa segala kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan ada dalam hidup kita. Pemeliharaan Tuhan nyata bagi kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Amin. Juga bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di Enggano, yang ada di Pamorganda, di Ketahun, yang ada di Simpang Kandis, di Riak Siabun dan di Siabun, yang ada di Mana, yang ada di Curup, Lubuk Linggau, SP3 Transubur Mandala, dan juga yang ada di Bengkulu. Ini anugerah terbesar bagi kita. Kita berkumpul bersama dan kita percaya kuasa kebangkitan Tuhan ada bersama dengan kita. Tema yang akan saya sampaikan hari ini, kita bangkit dan menang. Amin. Mari kita tundukkan kepala terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat. Layaklah Engkau kami tinggikan, kami agungkan, kami sembah. Engkau sudah mati menebus dosa kami. Bahkan Engkau sudah bangkit. Dan hari-hari ini kami percaya dan kami yakini sebelum Engkau naik ke surga, Engkau sedang melawat setiap kami anak-anak-Mu. Dan hari ini pun Engkau hadir bersama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, mari sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Kita tahu ini tahun 2021 kita masuk dengan tema tahun integritas. Gereja kita Wadah GBI Gatot Subroto setiap tahun mendapatkan tuntunan dari Tuhan. Dan tuntunan pada tahun ini sangat jelas bagi kita semua. Apa itu integritas? Integritas yang Tuhan maksud hari-hari ini yang saya dapatkan bahwa Tuhan sedang mencari bagi setiap kita anak-anak Tuhan orang percaya. Sikap hati kita yang mau melakukan firman Tuhan sesuai dengan apa yang kita pahami, yang pernah kita baca, yang pernah kita dengar, dan kita mau lakukan itu, kita kerjakan itu tanpa kompromi. Itulah integritas yang hari-hari ini sedang Tuhan gali bagi setiap kita, anak-anak Tuhan. Contoh terdekat untuk integritas ini sebenarnya sedang kita jalani hari-hari ini. Setahun belakangan ini kita semua ibadah lebih banyak di rumah, ya. Ibadah online. Keadaan ini untuk memaksa kita dalam masa pandemi, kita sama-sama di rumah saja. Kita memahami, kita mengikuti kebijakan pemerintah juga untuk memutuskan rantai penyebaran virus. Sehingga kita ada di rumah, di dalam tanda kutip boleh dikatakan kita bersembunyi sesaat. Tetapi pada saat kita bersembunyi sesaat, kita beribadah di rumah-rumah, sebenarnya disitulah muncul integritas kita. Saat ada pilihan, pada saat itu integritas akan muncul. Ibadah di rumah sangat memudahkan kita. Tidak perlu persiapan banyak-banyak. Tetapi pada saat kita beribadah, kita yang sempat juga yang ada di tempat ini beribadah di rumah. Apakah pada saat kita beribadah di rumah kita bisa fokus dari awal sampai akhir? Pada saat pujian penyembahan dinaikkan, pada saat doa, pada saat firman Tuhan disampaikan, apakah kita bisa duduk diam seperti apa yang kita lakukan di tempat ini? Itu sebenarnya integritas yang Tuhan sedang cari bagi kita juga. Bagaimana saat kita memuji Tuhan, tiba-tiba pintu pagar kita diketok orang. Ada tamu. Kalau di tempat ini kita tetap diam di tempat ini. Tetapi waktu di rumah
apa tindakan kita? Tinggalkan ibadah, buka pintu, atau pada saat kita sedang beribadah online, tiba-tiba handphone kita berbunyi. Apa yang kita lakukan? Bahkan lebih arahnya lagi. Tiba-tiba ada dengar kabar, ada proyek yang besar, ada pekerjaan yang mendatangkan keuntungan yang besar. Matikan online, berangkat. Itulah yang sedang Tuhan cari, integritas kita. Dan saat ini sungguh kita bersyukur. Kita boleh melihat aktivitas di bangsa ini mulai kembali normal. Dengan adaptasi kebiasaan baru, adaptasi yang sudah mulai kita lakukan dan sudah mulai terbiasa. Dulu saat memakai masker pertama kali rasanya yang tidak biasa pasti tersiksa. Tetapi saat ini setiap saat tidak ada waktu kita keluar tidak ada masker yang kita pakai. Akhirnya terbiasa. Dan hari-hari ini kita melihat aktivitas sudah sangat mulai normal. Sudah banyak orang yang pergi ke mal-mal, ke tempat-tempat wisata. Bahkan setiap jemaat Tuhan mungkin sudah ambil bagian seperti itu. Ke kafe-kafe, duduk bersama-sama. Artinya kita sudah mulai ada keberanian untuk melangkah. Dan kita tidak mungkin kalah dengan keadaan. Amin. Karena ada kuasa kebangkitan bagi kita. Untuk hal ini, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah, perhatikan bahwa mulai minggu keempat, sekalian saya sampaikan di tempat ini, tanggal 25 April kita ibadah ditambah satu kali lagi. Amin. Siap? Beri kemuliaan bagi Tuhan dulu. Kita akan ibadah 2 kali mulai tanggal 25 April. Yaitu ibadah pertama jam 8 pagi dan ibadah kedua jam 10.30 pagi. Jadi ditargetkan durasi setiap ibadah itu 1,5 jam maksimalnya. Dan bukan hanya itu, streaming pun berlangsung sama. 1,5 jam ibadah pertama, 1,5 jam ibadah kedua. Dan kalau waktu-waktu yang lalu, inilah integritas kita, ibadah kita bisa, nanti sajalah. Ibadah jam 9 di online kan jam 9, kita mau pasang jam 11 bisa. Kita pasang sore bisa, kita pasang malam bisa. Sehingga akhirnya integritas ini tidak mulai tertanam dengan jelas. Oleh karena itu, di dalam ibadah kita yang akan datang, streaming hanya akan ditayangkan juga pada saat ibadah itu berlangsung. Artinya setelah di atas jam 12 ke atas sudah tidak ada ibadah lagi dan sudah tidak bisa kita ikuti secara online di YouTube channel. Karena sudah di-lock untuk melatih kita untuk bersama-sama fokus kita di dalam ibadah. Tuhan sudah mati untuk kita, Tuhan sudah bangkit untuk kita. Dia berikan kuasa kebangkitan bagi kita. Oleh karena itu, mari kita responi apa yang menjadi karya Tuhan, menjadi tanggung jawab dan bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Kita tahu kondisi hari-hari ini bukanlah kondisi yang semakin baik. Kita melihat keadaan seolah-olah malah semakin menakutkan. Berapa waktu lalu kita melihat di daerah timur bencana alam terjadi. Tanah longsor, banjir bandang, bahkan gempa bumi. Dan kita juga walaupun hanya goyang-goyang tetap alami hal yang sama. Ada rasa takut, ada rasa khawatir. Teror di mana-mana. Berapa waktu lalu sudah mulai tenang dan ini mulai timbul lagi. Kejahatan terjadi semakin meningkat dengan jenis-jenis kejahatan juga semakin lama semakin meningkat. Apalagi dengan keadaan hari-hari ini yang kita belum terlepas secara penuh dari pandemi.
Kita ada, kita beribadah, tetap kita menjaga protokol kesehatan. Kita punya iman untuk beribadah, tetapi kita belajar taat dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Coba kita buka dan kita baca Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Beginilah firman Tuhan. Ya. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah. Salah tayangkannya. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya nyata atasmu. Tuhan katakan hari-hari ini, bangkitlah dan menjadi teranglah. Sebab terangmu sudah datang. Apapun keadaan kita, mari. Kalau Tuhan sudah bangkit, Dia berikan kuasa kebangkitan. Bangkit dari keterpurukan kita. Bangkit dari kelemahan kita. Bangkit dari kekalahan kita. Minggu lalu hari Jumat tanggal 2 April kita memperingati Jumat Agung. Kita memperingati karya salib Kristus. Kematiannya yang menebus dosa kita. Kematiannya yang menanggung hukuman kita sehingga kita menerima penebusan. Kematian yang menanggung dosa kita sehingga kita dibenarkan. Kematiannya yang membuat kita miskin diperkaya. Kita yang sakit disembuhkan. Kita yang di bawah kutuk dosa diberkati oleh Tuhan. Sebab apa? Dia sudah mati di kayu salib menebus dosa kita. Dari sisi lain iblis mengira bahwa dia menang. Iblis mengira bahwa setiap umat Tuhan sudah kalah karena Kristus sudah mati. Tetapi dia tidak tahu rencangan Allah yang besar. Pada hari yang ketiga, Dia bangkit. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Anak-anak Tuhan bangkit di dalam nama Yesus. Kita semua dibangkit. Kuasa kebangkitan itu ada pada kita. Pada saat Dia bangkit, sehingga kita boleh bersama-sama berkata, syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita. 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58. 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Sehingga setiap kekhawatiran kita, ketakutan kita, kecemasan kita akan kondisi yang terjadi hari-hari ini, akibat daripada dampak pandemi ini, kita boleh bangkit. Kita boleh bersyukur. Ada kemenangan, ada janji-janji kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Dan apabila itu sudah kita baca, kita perdengarkan bersama-sama, maka Roh Kudus akan memampukan kita
menerima kemenangan itu bersama dengan Dia. Dari dampak yang ada, kita boleh melihat hari-hari ini bagaimana terdampak bagi para pedagang, para kaum usaha. Sehingga banyak terdengar bagaimana mereka bilang mulai dari tahun ini tahun yang berat. Apa yang mereka jual katanya omsetnya menurun drastis. Itu perkataan-perkataannya. Dan secara jujur juga untuk para karyawan, setiap orang yang bekerja, di dalam penghasilan mereka juga mengalami penurunan karena ada pemotongan-pemotongan dan sebagainya. Tetapi kita harus ingat, tadi di awal ibadah ada Voice of Pentecost. Bagaimana dikatakan di situ di dalam kitab Amsal, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan akan memakan buahnya. Tuhan kita baik, dahsyat. Dia ingatkan kita. Mari kita perkatakan hal-hal yang positif hari-hari ini. Perkataan yang membangun hari-hari ini. Karena kuasa kebangkitan sudah ada pada kita. Kemenangan ada di depan mata kita, tinggal kita raih apabila kita mau hidupi apa yang menjadi firman Tuhan. Kita lakukan tanpa kompromi. Kita akan mengalami kemenangan di dalam menghadapi tantangan, masalah, tekanan hidup. Jangan sampai kita gagal fokus. Salah satu contoh, murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus, Thomas. Dalam kitab Yohanes dikatakan begini. Tuhan, ini Thomas yang berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Murid Tuhan sampai gagal fokus, tidak tahu Yesus pergi kemana. Dan dia tidak tahu dia caranya ke Yesus itu seperti apa. Karena apa? Karena pada saat itu murid-murid termasuk Thomas itu mengalami tekanan karena Tuhan Yesus harus mati. Harus meninggalkan mereka. Yang selama ini bersama-sama mereka melakukan mujizat. Yang selama ini, selama sekitar 3,5 tahun siang dan malam mereka bersama-sama tiba-tiba harus meninggalkan mereka. Ada kegalauan dalam hidup mereka, dalam hati mereka. Sehingga mereka tidak fokus, lupa akan janji Tuhan. Kalau kita perhatikan, Yohanes 14 kan berkata bahwa di rumah Bapakku banyak tempat. Dia pergi, Yesus pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita, termasuk murid-murid Tuhan. Yang ada pada saat itu, dia sediakan tempat. Dan dia akan jemput, akan bersama-sama dengan dia ke sana. Tetapi akibat daripada masalah tekanan, mereka lupa akan janji Tuhan. Mereka lupa akan iman mereka kepada Tuhan. Mereka lupa akan apa yang sudah Tuhan kerjakan bersama mereka. Dengan mujizat demi mujizat yang mereka alami. Yesus berkata bahwa dialah itu jalan. Dia kebenaran, dia itu hidup. Yesus sendiri itu jalan. Dan ini semua ada pada Juru Selamat kita. Bersyukur kita sebagai anak-anaknya. Kita tahu jalan kita. Karena ada bersama dengan Yesus. Dan kita perhatikan ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Yang pertama garis bawahi, berdiri teguh. Dalam bahasa aslinya berdiri teguh itu artinya setia. Teguh artinya setia. Ada yang namanya teguh di sini. Itu artinya setia. Yang punya makna bahwa memiliki komitmen yang tinggi. Komitmen yang tinggi untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan.
Sekalipun banyak tantangan, masalah tidak akan lepas dari hidup kita. Dan Yesus tidak pernah berjanji kita bebas dari masalah. Yesus berjanji Dia akan memberikan jalan keluar, karena Dialah jalan itu. Mari sama-sama kita renungi hal ini, bahwa tantangan yang ada di depan mata kita, yang kita alami hari-hari ini, ingat firman Tuhan berkata, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui kekuatan kita. Tidak akan melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Karena Dia itu Allah yang setia. Dia tidak akan membiarkan kita untuk dicobai melampaui kekuatan kita. Dia berjanji akan memberikan jalan keluar. Kalau firman ini sudah kita dengar seperti ini, apa yang kita takutkan dalam hidup ini lagi? Bahwa setiap pencobaan yang kita alami, Dia ada bersama kita, Dia tidak akan tinggalkan kita, dan tidak akan melampaui kekuatan kita, Dia akan berikan jalan keluar. Pada saat kita mengalami satu hal, hadapi itu dengan mohon kekuatan Tuhan. Kita hadapi persoalan, kita selesaikan. Apabila menempuh jalan buntu, kemampuan kita sudah maksimalkan, maka Tuhan akan melihat itu dan Dia akan berikan jalan keluar. Karena Dia yang ciptakan kita. Dia tahu kapasitas kita. Dia tahu level rohani kita masing-masing. Kemampuan kita masing-masing Dia tahu, karena Dia yang ciptakan kita. Sehingga pada titik tertentu dari kemampuan kita masing-masing, maka Allah akan turun tangan, akan memberikan jalan keluar bagi kita. Berdiri teguh. Yang kedua, jangan goyah. Kondisi hari-hari ini bisa membuat iman kita goyah. Bukan hanya goyah, malah bisa kita gadaikan iman kita tinggalkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Karena kondisi hari-hari ini. Jangan goyah. Tadi juga sudah diingatkan di awal daripada Voice of Pentecost, bagaimana informasi-informasi yang ada hari-hari ini di luar media sosial, di mana hoax merajalela. Kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, tidak pegang setiap janji-janji Tuhan, roh kita tidak kita bangun dengan keintiman dengan Dia, kita akan mudah goyah. Kita akan mudah terpengaruh dengan apa yang kita baca, yang kita dengar melalui media sosial, yang sekarang ini cenderung lebih banyaknya berita-berita yang menakutkan, yang tidak benar. Mari gereja Tuhan dengar, mari biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari kita giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Dikatakan di ayat 58 tadi, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Apabila kita melakukan pekerjaan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Ini firman Tuhan yang katakan kepada kita. Apa itu pekerjaan Tuhan? Kita sama-sama menjadi saksi Kristus. Katakan saksi Kristus. Katakan saksi Kristus. Dalam hidup kita, kita menjadi saksi Kristus. Apa? Menggenapi amanat agung. Kita menjadi bagian dalam penggenapan amanat agung hari-hari ini. Mari kita baca sama-sama Matius 28 ayat 19 dan 20 tentang
amanat agung Tuhan Yesus. Baca sama-sama ya, kita keluarkan suara kita karena ini perintah kita baca dengan kuat menjadi rema dalam hidup kita hidupi dan kita dimampukan untuk melakukannya. Ayat 19, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini bagian kita hari-hari ini. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya dimanapun kita berada, anak-anak Tuhan kan ada di mana-mana, di semua bangsa sekarang ada. Di mana kita berada, saat kita ada di tempat itu, mari kita menjadi saksi Kristus. Beritakan kabar baik. Berikan kepada mereka penguatan di dalam kata-kata kita. Berikan kepada mereka penghiburan di dalam kata-kata kita. Bukan kita ikut-ikutan membuat khawatir. Tetapi kita menjadi berkat bagi mereka. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Supaya apa? Mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan gereja kita juga lakukan itu. Ajarlah mereka. Gereja melakukan itu hari-hari ini. Sehingga kita lakukan yang namanya KOM. Kehidupan orientasi melayani. Gereja membuka kelas KOM 100. Kelas KOM 200 untuk kita. Supaya kita menggenapi amanat agung. Kita belajar, kita memperoleh pengetahuan tentang Kristus yang benar. Dan kita juga mau dipakai untuk mengajar, memuridkan orang lain. Menjadi berkat bagi mereka. Sehingga waktu kita mengetahui pengetahuan tentang Kristus yang benar, belajar dengan benar, maka pada saat kita menemui orang-orang yang ada di sekitar kita, apapun keadaan mereka saat mereka bertanya, kita bisa memberikan solusi, jalan keluar sesuai dengan apa yang Tuhan berikan hikmat pada kita, pengetahuan kepada kita, sesuai pelajaran-pelajaran yang kita terima di dalam KOM. Oleh karena itu, setiap kita yang ada di tempat ini yang belum ikut KOM 100, KOM 200, hari-hari ini mari kita sama-sama daftarkan diri. Untuk kita belajar, kita menggenapi amanat agung. Ini bagian yang bisa kita lakukan. Mungkin kita tidak perlu sampai pergi keluar ke bangsa-bangsa. Tetapi ada juga yang ditentukan Tuhan nanti untuk pergi ke bangsa-bangsa. Amin. Untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bagian kita responi, lakukan saja. Karena rancangan Tuhan dalam hidup kita masing-masing sudah ada. Bagian kita kerjakan, maka Tuhan akan tuntun kita sesuai dengan rancangan Tuhan sampai pada akhir hidup kita. Amin. Dia akan berikan itu kepada kita. Setelah kita ajarkan dan kita tahu apa yang kita lakukan itu bukan dengan kekuatan kita. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai kepada akhir hidup kita, masa hidup kita. Mari kita kerjakan keselamatan yang Tuhan sudah beri. Tanggung jawab keselamatan yang sudah Tuhan beri pada kita. Bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Orang-orang yang sedang mencari jalan kebenaran yang benar-benar sejati. Dan Tuhan sudah bilang, Yesus bilang, akulah jalan kebenaran itu. Mari kita sama-sama responi itu. Imam musik boleh naik.
Jemaat Tuhan, dengan firman singkat ini kita responi firman Tuhan ini. Bagaimana cara kita untuk meresponi, bagaimana cara kita membangun hidup kita untuk kita bisa dimampukan oleh Tuhan. Gereja kita sungguh luar biasa tuntunan yang Tuhan beri. Mari kita hidupi DNA rohani dari gereja kita. Restorasi Pondok Daud. Apa itu? Prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity, siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Siapa itu? Saudara, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, baik yang ada di rumah-rumah. Kita adalah prajurit Tuhan. Namanya prajurit pasti berdiri tegak dan tidak goyah. Amin. Yang kedua, sebagai insan Pentakosta, mari kita mulai hari-hari ini banyak menyembah di dalam roh, banyak berbahasa roh. Bagi yang belum dapat baptisan Roh Kudus, minta kepada Tuhan, karena baptisan Roh Kudus bukan diajarkan secara biasa, tetapi Tuhan sendiri yang memberikan kepada kita melalui kerinduan hati kita, keterbukaan hati kita, kesiapan hati kita. Menyembah Dia dalam roh, mulai berkata-kata dalam bahasa roh, itu akan membangun manusia roh kita sehingga kita kuat, tidak khawatir. Bahkan kita diberikan kemampuan dan keberanian untuk menyatakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Amin. Yang terakhir Tuhan katakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi engkau akan menerima kuasa apabila apa? Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung-ujung bumi. Amin. Amin. Sampai ujung-ujung bumi. Siapa itu? Kita semua. Amin. Menjadi saksi Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita dengan giat dan penuh integritas kita bangkit berdiri. Kita menuntaskan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Waktunya sudah dekat. Waktunya sudah singkat. Yesus segera datang. Katakan Maranatha, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu hari yang termulia. Haleluya, Yesus datanglah dalam kemuliaannya. Bersama para terusan sambutlah Dia Raja. Segala suku, kaum dan bahasa mari sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha. Dari awal kita katakan dengan iman. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu hari yang termulia. Haleluya. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya. Bersama para tebusan sambutlah Dia Raja. Segala suku, kaum dan bahasa mari sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Biar musik saja, kita akan berdoa, kita angkat tangan kita. Jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah-rumah, mari kita angkat tangan bersama-sama.
firman Tuhan sudah disampaikan. Dan Tuhan sudah mati dan sudah bangkit bagi kita. Dan kuasa kebangkitan itu sudah ada. Dan Dia berikan kepada setiap kita anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, yang ada di rumah-rumah. Terima kuasa kebangkitan daripada Tuhan. Dan sebelum Dia naik ke surga, hari-hari ini Dia sedang melawat setiap kita, murid-muridnya, anak-anaknya. Mari terus kita buka hati kita, panggil Dia, masuk sembah Dia, berbahasa roh, sehingga ada persekutuan dengan Dia. Dan Dia akan hadir di dalam pribadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Engkau yang lemah dikuatkan, engkau yang sakit saat ini terima kesembuhan. Amin. Terima kesembuhan. Amin. Terima kesembuhan. Amin. Terima pemulihan. Amin. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau yang berputus asa, yang mengalami tekanan-tekanan dalam kehidupan ini, hari-hari ini, dengar Tuhan berkata Dia bangkit. Dia berikan kuasa kebangkitan, Dia menyertai kita. Iya Tuhan. Engkau dikuatkan, Amin. engkau diteguhkan. Amin. Terima kekuatan daripada Tuhan. Amin. Terima pengurapan baru daripada Tuhan, Ya Tuhan. yang akan memampukan kita melalui hari-hari ini dengan kemenangan. Amin. Dengan kemenangan. Amin. Dengan kemuliaan Amin. yang daripada Tuhan. Amin. Terima kasih. Engkau memberkati setiap umat Tuhan yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah-rumah. Lawat mereka, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu saat ini Ya Tuhan. memberkati mereka, Amin. menyembuhkan mereka, Amin. memulihkan keadaan mereka, Amin. dan meneguhkan mereka. Amin. Mereka akan pulang sebagai pemenang, Amin. bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Di dalam nama Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus. Mari kita katakan lagi, Maranatha, Maranatha.